Saat membuka KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Presiden Jokowi menginginkan ASEAN bersatu dan menjadi motor perdamaian serta pertumbuhan dunia. Ditres Narkoba Polda Jambi menggagalkan peredaran 264 kg sabu cair dari Iran. Di Tipikor, Bareskrim Polri menggelar fokus group discussion membahas tata pengelolaan cukai di Indonesia. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang edisi Rabu 10 Mei 2023 kembali hadir bersama saya Lydia Rotinsulu. Dan selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Presiden Joko Widodo resmi membuka konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memimpin 5 pertemuan dalam KTT hari ini yang digelar di Hotel Merwora, Labuan Bajo. Presiden Jokowi resmi membuka konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memimpin 5 pertemuan di KTT hari ini yang digelar di Hotel Merwora, Labuan Bajo. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga menekankan bahwa ASEAN harus mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan dunia. Para pemimpin ASEAN yang saya hormati, saat ini ekonomi global belum sepenuhnya pulih. Rivalitas semakin tajam. Dinamika dunia semakin tidak terprediksi. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton? Apakah ASEAN hanya akan diam? Serta apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan? Saya yakin kita semuanya percaya ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Kita punya aset kuat sebagai epicentrum of growth, ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata dunia, bonus demografi, dan kestabilan kawasan yang terjaga. Pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo diantaranya pembukaan dan sesi pleno KTT ke-42 ASEAN, pertemuan antarmuka pemimpin ASEAN dengan perwakilan ASEAN Interparliamentary Assembly, pertemuan antarmuka pemimpin ASEAN dengan perwakilan pemuda ASEAN, pertemuan antarmuka pemimpin ASEAN dengan perwakilan ASEAN Business Advisory Council, dan pertemuan antarmuka pemimpin ASEAN dengan High Level Task Force One, ASEAN Community Post 2025 Vision. Dirgakum Korlantas Polri selaku Kasatgas Walrolakir Operasi Komodo Terpusat 2023, Brigjen Pol Aan Suhanan menyampaikan pengawalan kepala-kepala negara dan delegasi KTT ASEAN ke-42 berlangsung aman dan lancar. Pengawalan dan pengamanan juga berlangsung di Bali hingga ke Labuan Bajo.
Pelaksanaan KTT ASEAN ke-42 dimulai hari Senin 10 Mei 2023 yang berlangsung di Hotel Meruora, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. 8 kepala negara ASEAN berdatangan sejak pagi pukul 7:45 waktu Indonesia Tengah. Korlantas Polri melakukan pengawalan kedatangan kepala negara dari hotel hingga ke venue. Sultan Brunei Darussalam yang menginap di Bali juga tiba pada Rabu pagi dengan mendapat pengawalan penuh dari Bali hingga ke Labuan Bajo. Seluruh kegiatan pengawalan dan pengamanan terpantau langsung dari Command Center Polri. Ya, untuk pengamanan KKT ASEAN ini ada beberapa kepala negara yang menginap tidak di Labuan Bajo ya. Salah satunya adalah Brunei Darussalam, itu menginap di Bali. Jadi tadi pagi 7.45 untuk Brunei ini mendarat, kemudian langsung menuju ke Meruora. Itu kita kawal. Begitu juga dengan di Bali ya. Di Bali juga diberlakukan sama untuk pengamanan Sultan Brunei ini sebagai kepala negara. Jadi pengamanannya berlaku pengamanan PPIP. Kita bersama-sama dengan TNI mengamankan objek, termasuk pengamanan rute dan pengawalan dari hotel menuju ke bandara. Begitu juga sebaliknya. Nanti malam ya setelah dinner untuk Sultan Brunei ini akan kembali ke Bali dan kita siap dari Bali menerima untuk pengamanannya langsung kembali ke hotel. Itu untuk pengamanan kepala negara yang ada di luar Labuan Bajo. Pengawalan dan pengamanan kepala negara dilakukan secara intensif dan masih berlangsung hingga kepulangan esok hari. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, tim liputan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Petang akan segera kembali. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung.
batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42
Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Ini ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air. Tuh, lihat tuh, rumahnya digarisi polis lain. Fungsinya buat apa sih?
kamu coba deh. Kalau gak ditangkap polisi, aku juga masuk. Eits, jangan asal sembarangan masuk polis line. Kamu bisa langsung masuk pidana loh. Saya akan jelaskan fungsi dari polis line. Polis line adalah garis batas polisi berwarna kuning dan bertuliskan polis line. Umumnya, polis line dipasang di tempat kejadian suatu perkara yang diduga telah terjadi tindak pidana. Polis line berfungsi untuk menutup dan mengamankan TKP agar aparat hukum lebih mudah untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Polis line membatasi suatu area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, terkecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Nah, itulah gunanya polis line, memudahkan polisi dalam melakukan penyelidikan. Tuh kan, jangan sembarangan masuk polis line. Kalau kita masuk, bisa jadi kita menghilangkan barang bukti. Iya deh. Terima kasih ya Pak Presisi sudah menjelaskan fungsi polis line. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI.
Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Komodo Terpusat 2023 melakukan pengawalan dan pengamanan KTT ASEAN di Labuan Bajo, NTT. Dan kali ini kita sudah bergabung dengan Bribda Jessica yang berada di Labuan Bajo, NTT. Silakan Bribda Jessica dengan laporannya. Baik, terima kasih Lydia dan selamat sore pemirsa. Pembukaan KTT ASEAN oleh Presiden Joko Widodo yang berlangsung pada hari ini, 10 Mei 2023 berlangsung dengan lancar. Hal ini juga berkat adanya pengawalan dan pengawanan rute dari Satgas 3 Walrolakir yang memberikan pengawalan serta rute, sehingga para delegasi dan kepala negara tiba di lokasi pembukaan acara KTT tepat waktu. Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan selaku Kasatgas 3 Walrolakir Operasi Komando Terpusat 2023 dalam pengamanan ASEAN Summit mengatakan keberhasilan jajaran pengawalan dan pengamanan mulai tadi pagi dan kemarin di Labuan Bajo berkat informasi pusat kendali posko baik Command Center Polri maupun posko K3I Korlantas Polri. Dari informasi posko tersebut, kedatangan dan keberangkatan itu disampaikan kepada seluruh jajaran yang ada di rute ini. Selain itu, dalam pengamanan tamu delegasi dan kepala negara KTT ASEAN Summit ke-42, tidak hanya memberikan pengamanan untuk para delegasi dan kepala negara yang menginap di Labuan Bajo saja, tetapi pengamanan dan pengawalan juga diberikan Polri kepada delegasi yang tidak menginap di Labuan Bajo. Seperti Kepala Negara Brunei Darussalam yang menginap di Bali, Polri tetap berikan pengamanan dan pengawalan. Polri bersama dengan TNI akan memberikan pengamanan objek termasuk rute dan pengawalan dari hotel menuju ke bandara. Begitu juga sebaliknya. Pengamanan yang diberlakukan Polri kepada para delegasi baik di Labuan Bajo maupun di Bali, pengendaliannya juga tetap dari Command Center. Selain itu juga bisa dikendalikan melalui aplikasi K3I. Kesuksesan pembukaan KTT ASEAN Summit, Brigjen Pol Aan Suhanan juga menyebutkan bahwa ini berkat adanya kerjasama masyarakat yang sudah mematuhi aturan lalu lintas yang diterapkan, sehingga perjalanan para delegasi dan kepala negara di sepanjang berlangsung aman dan lancar. Dan bagi Anda yang mengetahui seputar informasi tentang arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. SMS Center kami di 9119. Demikian Bribda Jessica melaporkan langsung dari Labuan Bajo. Salam presisi dan kembali ke studio. Terima kasih Bribda Jessica atas laporannya dan selamat kembali bertugas.
Di hari pertama pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan kepala negara anggota ASEAN. Pertemuan ini membahas kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan, serta perlindungan warga ASEAN terhadap kejahatan perdagangan manusia. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan 4 pemimpin ASEAN pada hari pertama pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pertemuan ini dilakukan secara bergantian. Pertama, Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Phan Minh Chinh. Pertemuan ini membahas upaya peningkatan kerjasama perdagangan kedua negara, yaitu upaya untuk memenuhi target perdagangan sebesar $15 juta untuk tahun 2028. Pada isu lainnya, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Vietnam juga sepakat untuk segera menyelesaikan pengaturan pelaksanaan dan proses ratifikasi terkait selesainya perundingan zona ekonomi eksklusif antara kedua negara. Kedua, Presiden Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Timor Leste, Taur Matan Ruak. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin juga membahas upaya peningkatan kerjasama ekonomi, termasuk di wilayah perbatasan kedua negara. Kedua pemimpin sepakat untuk membentuk Joint Working Group yang akan mempersiapkan pengembangan kawasan ekonomi di perbatasan kedua negara. Indonesia dan Timor Leste juga sepakat untuk mendorong dimulainya pembentukan Bilateral Investment Treaty. Selanjutnya, Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk membahas penekanan peningkatan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia dengan mengingatkan pentingnya optimalisasi One Channel System dan perlindungan para pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Pada pertemuan keempat, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Laos Sonexay Sivandon, membahas pentingnya peningkatan kerjasama untuk memberantas perdagangan manusia di kawasan ASEAN. Dalam pertemuan ini juga dibahas sejumlah kerjasama ekonomi yang dijalin oleh kedua negara, antara lain dalam bidang energi dan transportasi. Pemirsa, seperti apa peran serta Indonesia dalam ASEAN? Kita simak bersama informasi yang kami rangkum dalam infografis berikut ini. Tokoh negeri menjadi pendiri ASEAN, Adam Malik mewakili Indonesia bersama 4 menteri luar negeri dari negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand, menandatangani Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Deklarasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya ASEAN. Kemudian, Jakarta terpilih sebagai sekretariat daerah. Lokasi kantor sekretariat ASEAN ini ditetapkan berkedudukan di Jakarta, tepatnya di Jalan Sisinga Mangaraja 70A, Kebayoran Baru. Gedung ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 9 Mei 1981. Kemudian Indonesia juga menjadi tuan rumah sejumlah kesepakatan dengan berbagai pihak, baik yang bersifat internal maupun eksternal, berhasil berkat peran signifikan Indonesia. Di antaranya telah melahirkan 3 deklarasi Bali Concord. Kemudian Indonesia juga menjaga keamanan regional ASEAN dan berkontribusi pada sejumlah upaya perdamaian. Di antaranya mengupayakan terciptanya perdamaian antara Filipina dan kelompok separatis bersenjata Moro National Liberation Front. Presiden Joko Widodo mengunjungi Media Center KTT ke-42 ASEAN di Hotel Bintang Flores, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Presiden Jokowi terlihat memantau sejumlah ruangan seperti working station para jurnalis hingga ruangan press conference. Presiden Joko Widodo melakukan tinjauan mendadak ke Media Center KTT ke-42 ASEAN 2023 yang bertempat di Hotel Bintang Flores, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Presiden Republik Indonesia Jokowi terlihat didampingi oleh Mensesnek Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Jokowi juga terlihat memantau sejumlah ruangan yang terdapat di Media Center KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, seperti working station para jurnalis hingga ruangan press conference.
Seperti biasa Pak Jokowi selalu memberi kejutan ya untuk wartawan tadi. Jadi kami beberapa sedang membuat berita juga gitu. Terus kemudian ada kabar Pak Jokowi akan datang dan Mas Pampres mulai berjaga-jaga kan. Oh berarti betul gitu. Tadi juga saya siap-siap akhirnya live IG juga. Terkait dengan media center, so far so good karena semua pelayanan dan juga layanannya diberikan dari fasilitas internetnya, kemudian juga ada laptop yang diberikan untuk kita membantu mengakses informasi, sama juga disediakan makanan, ada makanan free flow setiap hari selalu diisi, dan kemarin kita juga sudah mulai diberikan media kit untuk membantu tugas kita sebagai jurnalis di sini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara berkala terus memantau kesiapan KTT ASEAN. Mulai dari tempat acara puncak dilaksanakan, yaitu Hotel Meruora, hingga tempat pelaksanaan welcoming dinner di Hotel Ayana Komodo, PC Su Beach. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan.
Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth.
Divisi Humas Polri melalui Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Azizah menggelar konvers update gangguan Kamtibmas dan termasuk informasi penanganan kasus dugaan TPPO dengan korban 20 warga negara Indonesia di Myanmar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini Rabu 10 Mei 2023, saya selaku Kabak Penum Div Humas Polri akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan gangguan Kamtibmas tanggal 9 Mei 2023. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 96 kasus atau 4,4%, yaitu pada hari Senin 8 Mei 2023 sebanyak 2.181 kejadian dan pada hari Selasa 9 Mei 2023 sebanyak 2.085 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, terdapat 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi, antara lain yang pertama pencurian dengan pemberatan sebanyak 211 kasus, kedua kasus narkotika sebanyak 155 kasus, selanjutnya pencurian kendaraan bermotor sebanyak 71 kasus, yang keempat judi sebanyak 8 kasus, dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 18 kasus. Selanjutnya, kedua, terkait dengan Polri telah menetapkan 2 orang tersangka kasus TPPO warga negara Indonesia di Myanmar pada hari Selasa 9 Mei 2023 sekira pukul 21.45 waktu Indonesia bagian Barat berdasarkan laporan polisi nomor LP-B-82-5 Romawi 2023 SPKT Bareskrim Polri dan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 799.2A 5 Romawi Res 1.15 2023 Dit Tipidum tanggal 8 Mei 2023 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka ASN atau AD dan ASD atau AT di apartemen Sayana, Bekasi, Jawa Barat. Dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang berdasarkan keterangan 9 orang saksi yang telah diperiksa, Polri telah menetapkan 2 orang tersangka atas nama ASN atau AD dan ASD atau AT pada kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan korban sebanyak 20 warga negara Indonesia di Myanmar. Modus yang digunakan oleh tersangka yaitu memberangkatkan korban dengan tujuan dieksploitasi di Myanmar sebagai operator online scamming dengan target warga negara Amerika dan Kanada. Penetapan 2 orang tersangka tersebut berdasarkan beberapa alat bukti yang ada, yaitu paspor dan surat jalan CV yang digunakan untuk mengelabui petugas imigrasi agar para korban aman dan bisa melewati imigrasi Indonesia. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, tim Mabes Polri telah melanjutkan pemeriksaan di Bangkok dan bertemu pihak NCB Bangkok di markas Royal Thai Police untuk membahas dukungan Interpol Bangkok dalam menangani kasus terhadap 20 warga negara Indonesia dengan topik pembicaraan yaitu agar pihak Interpol Bangkok dapat mengkomunikasikan bahwa kasus tersebut kepada otoritas Thailand agar menetapkan 20 WNI tersebut sebagai korban TPPO sehingga mereka tidak dikenakan denda overstay dan segera dapat dipulangkan ke Indonesia.
Selanjutnya, update kasus MDS alias DM atas dugaan kepemilikan senjata api. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 17 orang saksi dan 1 orang saksi ahli, sehingga jumlah saksi yang telah diperiksa sebanyak 18 orang. Kemudian telah diterbitkan daftar pencarian orang atau DPO terhadap saudara MDS alias DM terhitung pada hari Selasa 2 Mei 2023. Selanjutnya, update kasus APH. Pada laporan polisi nomor LP B76 4 Romawi 2023 SPKT Baris Krim Polri pada tanggal 25 April 2023 dengan pelapor N yang telah melaporkan APH atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA dan atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik. Tersangka APH menanggapi komentar akun Facebook TD yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA dan atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik. Kemudian terhadap TD sebagai pemilik akun Facebook yang ditanggapi oleh tersangka APH telah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Pemirsa, Babin Kamtipmas Polsek Ponre Polres Bone Polda Sulawesi Selatan, Aibda Andi Iqbal Rosani melakukan pantauan tanah longsor dan membantu warga melewati jalan licin akibat jalan longsor. Lokasi jalan yang longsor ini sempat memutuskan jalan penghubung desa tersebut terletak di antara Desa Saleba dan Desa Mapesangka. Babin Kamtipmas Polsek Ponre Polres Bone Polda Sulawesi Selatan, Aibda Andi Iqbal Rosani melakukan pantauan tanah longsor dan membantu warga melewati jalan licin akibat longsor di jalan penghubung Polres Desa Saleba dan Desa Mapesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone. Sejumlah titik di jalan poros Desa Saleba dengan Desa Mapesangka, Kecamatan Ponre telah terjadi longsor pasca hujan yang mengguyur di sekitar lokasi tersebut. Babin Kamtipmas Polsek Ponre, Aibda Andi Iqbal Rosani, berusaha mengevakuasi warga yang hendak melintas jalan poros tersebut dikarenakan jalan tertutupi tanah. Tim Humas Polres Bone Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Seperti apa penanganan pasca tanah longsor dan proses evakuasi warga yang melewati jalan longsor ini? Kali ini kita sudah terhubung dengan Aibda Andi Iqbal Rosani, Babin Kamtipmas Polsek Ponre Polres Bone Polda Sulawesi Selatan. Selamat sore, Aibda Andi. Ya, selamat sore Bu. Ya, kondisi jalan yang longsor ini sudah terjadi berapa lama? Jalan longsornya kemarin itu terjadi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar sore menjelang maghrib 17.30 Bu. Baik, berarti sudah terjadi sejak Senin 8 Mei lalu ya. Nah, berarti Anda setiap hari membantu mengevakuasi warga sekaligus mengatur lalu lintas di jalan yang terdampak longsor ini. Siap, alhamdulillah semenjak terjadinya longsor yang diakibatkan hujan deras, saya selaku Babin Kamtipmas selalu hadir untuk memantau situasi terkini desa binaan saya yang terdampak longsor dan berusaha membantu warga yang ingin melintas, khususnya yang mau melewati
jalur tersebut, Bu. Cukup panjangkah jalan yang terdampak longsor ini sampai warga cukup berhati-hati untuk melintasi jalan ini? Kebetulan, Bu, di situ pendakian jaraknya itu ada sekitar 50 meter, jalur curamnya itu, dan bisa membahayakan pengendara jika memang pengendara tidak berhati-hati dalam menyeberang atau melewati jalur tersebut. Jadi saya selalu sedia ada di sana untuk membantu atau memberikan himbauan-himbauan kepada warga yang ada. Ya, berarti nampaknya jalan ini cukup ramai dilintasi kendaraan dan juga warga ya. Berarti ini memang jalan penghubung yang cukup berpengaruh dalam mobilitas warga, seperti itu ya, Pak Andi? Iya, sangat berpengaruh, Bu, khususnya kami yang ada di Desa Saleba yang mau melintas ke Desa Mapesangka. Karena jalur tersebut adalah jalur yang paling singkat, yang paling cepat sampai untuk bisa beraktivitas di desa sebelah, Bu. Kira-kira seperti itu. Sebelum terjadi longsor berarti sempat terjadi hujan yang cukup lebat, seperti itu ya, Pak ya? Iya, Bu, siap. Hujan kemarin itu dimulai, hujannya sih tergolong tidak terlalu deras, cuma memiliki intensitas yang lama, Bu. Intensitas yang deras dan terjadi cukup lama ya? Ya. Ya, kemudian apa ada kerusakan yang terjadi akibat longsor ini? Apakah itu rumah tinggal atau kendaraan, seperti itu Pak Andi? Ya, alhamdulillah, Bu. Dari pantauan kami semenjak ada longsor di Desa Binan kami, alhamdulillah dua titik longsor yang ada jauh dari pemukiman warga. Jadi tidak ada korban jiwa ataupun material yang dialami oleh warga kami di Desa Binan, Desa Saleba. Ya. Kira-kira seperti itu. Tidak ada korban jiwa dan juga material, namun jalan ini cukup ramai ya, karena merupakan akses utama untuk yang menghubungkan dua desa. Nah, sudah ada penanganan seperti apa dari pihak pemerintah setempat terkait jalan yang terkena longsor ini? Untuk sementara baru ada pendataan titik-titik longsor yang ada. Selebihnya dari pemerintah desa maupun dari Desa Saleba dan Mapesangka direncanakan akan menurunkan warganya untuk memperbaiki agar longsor tersebut bisa dilalui dengan nyaman oleh kedua warga yang ada di Desa Saleba dan Desa Mapesangka. Begitu, Bu. Ya, kemudian Aibda Andi, apa imbauan Anda kepada warga terkait bencana, maksud kami tanah longsor yang menimpa akses jalan, yang memutuskan akses jalan dua desa ini? Jadi sekarang kita memasuki musim penghujan dan cuacanya juga hujannya semakin ekstrim, walaupun di berbagai tempat mungkin ini di desa kami ini sangat terdampak karena apabila hujan 2-3 hari itu tanah yang ada bisa-bisa longsor dan turun ke jalan untuk menutupi jalan dan bisa-bisa mengganggu aktivitas warga kami. Jadi himbauan saya untuk warga yang ada tetap berhati-hati apabila cuaca tidak memungkinkan atau dalam kondisi hujan, mendingan jangan keluar rumah dulu, tetap di rumah, jangan kemana-mana karena curah hujan bisa mengakibatkan longsor di berbagai tempat di desa kami, Bu. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Aibda Iqbal Rosani sudah bercerita dan berbagi informasi terkait tanah longsor. Kalaupun Anda dalam beberapa hari ke depan masih melakukan tugas mengevakuasi, terus jaga keselamatan dan selamat kembali bertugas. Salam presisi. Salam presisi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42.
Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya,
boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Divisi Hubungan Internasional Polri mengungkap modus operandi kejahatan lintas negara tindak pidana perdagangan orang. Untuk membujuk calon korban, pelaku menawarkan pekerjaan sebagai operator di beberapa negara, atau maksud kami beberapa kota di Asia Tenggara. Berikut penjelasan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Krishnamurti. Modus TPPO yang sekarang sedang hip ya di Asia dan Afrika, bagaimana sebuah organized crime dari Cina melakukan kejahatan lintas negara yang kita sebut transnational crime, dan mereka merekrut para pelaku kejahatan itu yang kemudian mereka dibahasakan sebagai korban juga, itu dari seluruh wilayah Asia dan Afrika ya. Nah, khusus di wilayah Asia, mereka mengoperate kejahatan ini dari yang sentral adalah Kamboja dan Myanmar. Kemudian ada lagi yang baru diungkap oleh dengan kerjasama internasional di Filipina. Jadi 3 negara sekarang terjadi pengungkapan. Ini adalah kasus yang sangat masif, dan mereka itu di-invite, diajak untuk bekerja di negara-negara tersebut. Awalnya diiming-iming pekerja operator biasa. Namun dalam kenyataannya mereka bekerja harus menggait korban. Ya, ada sebuah perusahaan di negara-negara tersebut. Kalau kami cerita tentang Myanmar, perusahaan ini berada di wilayah, ya, beroperasi di wilayah Myanmar yang bukan bagian dari dikuasai oleh pemerintah Myanmar, justru dikuasai oleh pemberontak. Nah, jadi pemerintah Myanmar, otoritas Myanmar tidak bisa masuk ke situ. Nah, mereka masuk ke sana lewat wilayah Thailand, kemudian dari Thailand mereka sudah punya aktor-aktor yang menyelundupkan orang-orang ini ke Myanmar lewat jalur tidak resmi, ya. Si aktor-aktor ini dari berbagai negara. Nah, setelah di Myanmar, mereka ada target untuk menggait orang dengan modus investasi, dan terutama khusus kasus Myanmar, korbannya adalah warga negara Amerika. Sistemnya adalah mereka diajak investasi kripto, dan kemudian setelah investasi kripto mereka menanamkan uangnya di kripto resmi. Kemudian mereka mengkloning aplikasi penyimpanan uangnya, wallet, dompetnya, kemudian diarahkan untuk mentransfer uangnya ke aplikasi tersebut yang sudah dikloning, dan ketika uangnya habis diblok. Nah, mereka harus punya target untuk para korban-korban yang direkrut itu. Nah, ketika tidak memenuhi target, mereka dipaksa sehingga mereka menjadi tertekan. Ya, tapi kalau dia memenuhi target, mereka mendapatkan keuntungan juga nih.
Polda Jambi mengungkap peredaran narkotika jenis sabu sebanyak 264.730 gram dari Iran. Diduga sabu cair ini akan diolah ke dalam bentuk padat dan akan diedarkan di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartanto pada Rabu ini dikatakan bahwa berdasarkan penyelidikan dan profiling jaringan ke lapas, adanya narkotika jenis sabu cair yang akan dikirim ke Jambi yang diterima oleh napi di Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Adanya informasi tambahan terkait penjemputan sabu di Banten. Sejak menerima informasi tersebut, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi bekerjasama dengan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri. Pada tanggal 2 Mei 2023, petugas mendapati satu perahu nelayan yang bergerak mencurigakan di kawasan Pelabuhan Tinjil, Banten. Saat petugas mendekat, satu orang terlihat melompat ke laut. Pelaku yang merupakan WNA asal Iran berinisial NB diamankan dengan barang bukti sabu dalam 5 jerigen seberat 264 kg. Dan jika diproses dapat menghasilkan 750 kg sabu kristal. Polda Jambi melakukan pembuntutan, kemudian juga untuk sabu dan beberapa. Setelah cara pembuntutan, informasi dari nelayan bahwa adanya terdapat di Pulau Tinjil dengan Banten. Kemudian selanjutnya Pusat Narkoba Jambi sama Polda Banten dan berbeda dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kemudian melakukan pengejaran terhadap yang diduga melakukan penyalahgunaan jaringan narkoba. Pada hari Selasa tanggal 2 Mei sekitar jam 4 dengan posisi koordinat yang ditentukan, kami melihat ada orang mencurigai dengan satu speedboat. Kemudian kita lakukan penangkapan, ada satu orang yang melarikan diri dan kami menemukan pada saat ditangkap ada satu warga WNA dengan barang bukti yang sudah dipaparkan pada saat pemeriksaan ini. Sementara jika dihitung nilai ekonomisnya, barang bukti 264,7 kg sabu cair ini bernilai lebih dari 344 miliar rupiah. Dari penggagalan ini, Polda Jambi dapat menyelamatkan 1,5 juta manusia. Dari Humas Polda Jambi melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menggelar fokus group discussion pengelolaan cukai di Indonesia. Dalam kegiatan ini dibahas 3 sisi cukai pada kepentingan kesehatan masyarakat, penerimaan negara, dan kepentingan dunia usaha. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menggelar kegiatan fokus group discussion dengan tema permasalahan dan tantangan cukai dalam kaitannya dengan perlindungan kesehatan masyarakat, optimalisasi penerimaan negara, dan kepentingan bisnis. Kegiatan fokus group discussion yang dihadiri oleh Kepala Satuan Tugas Pencegahan TPK Bareskrim Polri, Heri Muryanto, dan didampingi oleh Kepala Satuan Tugas Pencegahan TPK Bareskrim Polri, Novel Baswedan, untuk menemukan solusi dari permasalahan kebijakan tata kelola cukai di Indonesia. Ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pengelolaan cukai dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian kita juga ingin tahu juga sebenarnya permasalahan pengelolaan cukai dalam rangka optimalisasi pendapatan atau penerimaan negara. Kemudian permasalahan pengelolaan cukai dalam kaitannya dengan kepentingan bisnis. Serta kita juga berharap ada yang masukan dan solusi atas permasalahan tersebut yang bisa kami sampaikan nanti. Wakasatgasus TPK Bareskrim Polri Novel Baswedan jelaskan pelaksanaan fokus group discussion dengan membahas 3 sisi cukai, yaitu pada kepentingan kesehatan masyarakat, penerimaan negara, dan kepentingan dunia usaha yang akan dilakukan secara imbang. Ini kami Satgasus melakukan tadi yang disampaikan FGD ya,
dan mengundang pihak-pihak yang terkait baik dari regulasi maupun asosiasi serta dari dunia usaha. Kenapa? Karena ada beberapa hal penting yang kita ingin dapat informasi, yaitu tentunya kita ingin menangkap segala permasalahan-permasalahan yang ada, dan segala permasalahan ini tentu akan dibicarakan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka untuk mencari solusi-solusinya. Digelarnya Focus Group Discussion ini bertujuan mendapatkan solusi berbagai pihak terkait permasalahan dan tantangan cukai dalam kaitannya dengan perlindungan kesehatan masyarakat, optimalisasi penerimaan negara, dan kepentingan bisnis. Dari Jakarta, Rahmadini, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Pemirsa, jika Anda berkunjung ke Banyuwangi, Jawa Timur, tidak lengkap jika Anda tidak berwisata ke Pantai Teluk Hijau. Pantai Teluk Hijau merupakan salah satu surga tersembunyi dan masih alami. Akses menuju lokasi pantai ini cukup menantang. Seperti apakah indahnya Pantai Teluk Hijau ini? Kita simak informasi berikut ini. Pantai Teluk Hijau merupakan salah satu surga tersembunyi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pantai ini masih alami dan akses menuju lokasi cukup menantang.
Pantai Teluk Hijau juga kerap disebut Green Bay. Lokasinya berada dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Daya tarik Pantai Teluk Hijau adalah air laut yang berwarna hijau sesuai dengan namanya. Fenomena ini tentunya berbeda dengan air laut pada umumnya yang berwarna biru. Warna hijau berasal dari alga di dasar perairannya, sehingga memantulkan warna hijau ke permukaan laut. Pantai Teluk Hijau memiliki pasir putih sehingga sangat kontras dengan air lautnya yang berwarna hijau. Panorama tersebut menjadikan keunikan dari pantai ini. Wisatawan yang berkunjung di Pantai Teluk Hijau dilarang untuk berenang. Sebab Pantai Teluk Hijau berada di kawasan Samudra Indonesia atau pantai selatan yang terkenal dengan ombak besar. Kondisi ini serupa dengan pantai-pantai di kawasan Taman Nasional Meru Betiri lainnya dan Pantai Sukamade. Namun demikian, wisatawan masih bisa snorkeling di tepi pantai untuk menikmati panorama bawah laut. Selain air laut berwarna hijau, daya tarik Pantai Teluk Hijau adalah batuan karang serta pepohonan alami yang mengelilingi area pantai. Pengunjung juga bisa menikmati keindahan Taman Nasional Meru Betiri yang masih alami. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Pantai Teluk Hijau dan Taman Nasional Meru Betiri secara umum, pertama, wisatawan harus memastikan kondisi tubuh dalam keadaan prima. Jaga kesehatan kalau mau berkunjung, karena namanya di alam hutan harus punya stamina yang kuat dan tangguh. Kedua, kondisi kendaraan dapat digunakan untuk menjelajah hutan. Sebab banyak wisatawan yang terpaksa putar balik lantaran kendaraannya bermasalah. Ketiga, mengimbau wisatawan untuk membawa bekal yang cukup. Meskipun ada sejumlah penjual makanan, ada titik lokasi yang tidak ditemukan pedagang. Oleh sebab itu, wisatawan harus membawa bekal yang cukup, mengingat medan yang akan dilalui juga cukup menantang. Secara administratif, Pantai Teluk Hijau berada di Sarongan, Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, informasi tentang Pantai Teluk Hijau tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rojinsulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang. Salam presisi.